Nama saya Leni Mesarakani dengan NIM 177251108. Halo semuanya, perkenalkan namaku Chelsea Ardia Sari Fauzia dengan NIM 4432511060. Halo semua, aku Nadia Naswa Kamila dengan NIM 161251269. Halo teman-teman semua, aku Indri Sapatalita, biasa dipanggil Indri dengan NIM 121251282. Halo semua, perkenalkan nama aku Mila Fadila Saksa dengan NIM 132251178. Halo semua, nama saya Tiara Maylin Alatul Barza Sain dengan NIM 111251201. Halo semua, perkenalkan nama saya Alessi Dimawan dengan NIM 192251052. Bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama, Key Partnership, yaitu toko bahan kue lokal sebagai penyedia bahan baku cookies. Kemudian toko kue dan peralatan online seperti Shopee, Tokopedia sebagai alternatif apabila persediaan toko offline habis. Kemudian pengantaran cookies yang dilakukan anggota kelompok secara bergiliran dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan, yaitu daerah kampus C dan kampus D. Kemudian key activities, yaitu produksi pembuatan cookies menggunakan bahan gluten friendly, kemudian sistem pemasaran menggunakan poster dan video kreatif, dan riset serta pengembangan produk. Kemudian key research, yaitu resep dan kualitas produk, bahan baku dan kemasan, peralatan produksi, dan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu cost struktur, yaitu biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya distribusi, biaya gaji tenaga kerja, biaya promosi dan iklan, dan biaya tak terencana. Nah, selanjutnya itu memperluas pemasaran online. Jadi itu melalui TikTok Shop, Instagram IDS, dan kolaborasi dengan food vlogger atau micro influencer. Jadi kita mempunyai kayak semacam Instagram, jangan lupa follow ya, ada di sini @issue. Kemudian kita membuat sistem pre-order mingguan, di mana itu untuk mengatur produksi dan mengurangi risiko bahan atau produk yang terbuang. Jadi setiap batch kita ada masing-masing itu, biar bahan-bahannya nggak kebuang sia-sia. Dan cepat. Untuk selanjutnya yaitu kita mengembangkan identitas brand seperti logo, tagline, dan desain visual yang konsisten agar produk mudah dikenali. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi branding dan channel distribusi. Yang pertama yaitu logo dan tagline. Logonya seperti ini, dan tagline kita yaitu Treat Yourself Grill Free. Kemudian tentang Kishu merupakan camilan kekinian berbahan tepung ubi ungu, bebas gluten dan terbuat dari stevia rendah gula dengan perpaduan cookies yang renyah serta bagian dalam yang lembut. Kita memiliki 3 varian utama, yaitu original, matcha, dan red velvet, dan menu cadangan yaitu varian taro. Kemudian kita mempunyai 2 sosial media. Yang pertama yaitu saluran WA dan Instagram. Kita gunakan untuk mempromosikan ketika kita membuat open PO dan serta memberikan informasi mengenai PO tersebut. Selanjutnya pemasaran digital, yaitu media sosial atau platform yang kita gunakan sebagai media untuk mempromosikan produk kami. Yang pertama yaitu Instagram. Jadi kita sering membuat feed promosi yang menampilkan foto produk, varian cookies, serta konten lucu atau meme untuk meningkatkan engagement. Kemudian kita juga selalu update story penjualan. Jadi kita itu update real time tentang stok, terus proses pembuatan dan info open PO. Kita juga membuat sorotan atau highlight berupa dokumentasi perjalanan penjualan dari batch 1 hingga batch terbaru sebagai bukti konsistensi. Kemudian kita juga membuat saluran WhatsApp yang menyampaikan informasi resmi dan pengumuman penjualan. Kemudian kita juga sering mengirim info open PO ke grup-grup seperti grup PDB, Garuda, Prodi, atau grup-grup lain serta komunitas lain untuk memperluas jangkauan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contoh konten promosi. Nah, di sini yang contoh yang pertama yaitu feed dan sorotan Instagram. Kemudian yang kedua ada konten lucu yang selalu kita update per minggunya. Kemudian update penjualan story Instagram, dan yang terakhir foto produk beserta pribon. Selanjutnya ada evaluasi produk Kishu. Evaluasinya adalah
Terdapat satu batch cookies yang overcook sehingga teksturnya menjadi sedikit lebih keras. Selanjutnya ada strategi penjualan. Strategi penjualan yang kami gunakan adalah yang pertama menggunakan pemesanan melalui sistem pre-order menggunakan Google Form yang di-share melalui grup percakapan WhatsApp. Yang kedua adalah penjualan secara langsung atau on the spot yang dilakukan di lingkungan kampus. Nah, di sini saya akan membahas hasil penjualan Kisu selama 6 batch. Untuk batch pertama kita baru mulai 28 cookies. Untuk batch kedua kita naik nih ke 36 pieces. Untuk batch ketiga kita udah naik lagi ke 42 pieces. Untuk batch keempat kita 59 cookies. Batch kelima kita udah menjual 72 cookies. Dan batch keenam yang terakhir itu kita udah 50 pieces. Jadi 50 pieces ini kenapa menurun? Karena kita jualan di expo. Jadi expo itu kita bukan produk utama. Jadi kita kayak produk pendamping. Jadi kita hanya menyediakan 50 pieces saja. Nah, dari 6 batch ini kita udah mencapai 287 pieces cookies. Nah, untuk total pendapatan kita selama 6 batch ini di 2.061.000. Nah, berarti kita menjual cookies tuh 7.000 per piecesnya, kecuali di batch 6 karena kita ada expo jadi dinaikin 1.000, jadinya 8.000 per piecesnya. Nah, total pengeluaran kita untuk membeli bahan-bahan dan tempat packagingnya itu di 822.500. Berarti kita ngeluarin per piecesnya itu 2.895 per orangnya ya. Nah, untuk keuntungannya itu kita untung di 1.178.000. Jadi persentase keuntungan kita itu ada di 70%. Terima kasih. Pelajaran yang bisa kita dapat dari mata kuliah kewirausahaan ini yaitu selama proses menjalankan usaha ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik nih. Yang pertama yaitu pentingnya memahami kebutuhan konsumen, di mana produk yang baik itu bukan cuma soal rasa atau kualitas, tapi juga bagaimana produk tersebut relevan dengan preferensi dan gaya hidup konsumen. Yang kedua adalah memanajemen waktu dan perencanaan produksi, di mana konsistensi hasil itu sangat bergantung pada alur produksi yang tertata, mulai dari pembelian bahan, proses pembuatan, hingga pengemasan. Kemudian promosi digital yang sangat berpengaruh. Kehadiran di media sosial membantu memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan minat pembeli, terutama melalui konten yang menarik dan testimoni. Yang keempat, keuangan harus dicatat dengan disiplin. Pencatatan harian membantu memantau arus uang, mengetahui modal yang terpakai, serta menghitung keuntungan yang sebenarnya. Kemudian yaitu fleksibilitas dan inovasi sebagai kunci respon terhadap kritik pelanggan, revisi resep atau variasi produk yang terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, untuk poin kedua itu ada rencana pengembangan usaha ke depan. Nah, agar usaha dapat berkembang dan berkelanjutan, berbagai strategi berikut dapat dijalankan. Contohnya, yang pertama, menambah varian produk berdasarkan tren dan feedback pelanggan, misalnya rasa baru untuk ukuran atau kemasan yang lebih praktis. Contohnya kita udah bikin yang rasa taro, waktu itu kita bikin eksklusif cuman di penjualan batch ketiga. Sekian dari Kishu. Bye bye.